Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, Saudara, pemirsa kajian Mukabupaten Magelang yang berbahagia, tentu yang pertama marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini merupakan hari yang ketiga puasa kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan bergembira. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah memberikan uswah hasanah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa kajianmu, di awal kami sudah membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tadi sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, khususnya umat Islam yang sedang melakukan berpuasa Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 tadi merupakan perintah terhadap umat Islam, yaitu orang yang beriman, sebagaimana dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Kita diperintahkan orang yang beriman untuk melakukan puasa Ramadan. Ayat tadi menjelaskan bahwa dasar puasa Ramadan yaitu hukumnya adalah wajib. Maka kewajiban seorang mukmin untuk melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan ini. Kemudian kewajiban yang kita laksanakan tadi waktunya adalah 1 bulan, yang mana pada tahun 1443 ini dalam melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan kita genap 30 hari. Pak, insya Allah nanti Idul Fitri akan jatuh pada hari Senin, yaitu tanggal 2 Mei. Bapak Ibu yang berbahagia, pada ayat tadi menjelaskan tentang dasar puasa Ramadan bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian pada ayat 184 dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ditegaskan atau yang dibahas terkait dengan masalah-masalah, yaitu hukum puasa bagi perempuan, tentang apakah nanti seorang perempuan yang berpuasa ketika meninggalkan puasa atau tidak berpuasa, apakah harus membayar fidyah ataupun mengqadha puasanya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184 ditegaskan, kita ambil untuk ayatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur wa 'alal ladzina yutiqunahu fitnatun ta'amum miskin. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sekalian dalam keadaan sakit atau safar dalam perjalanan, kalau tidak puasa, maka untuk mengganti dia ketika tidak berpuasa pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fitnatun ta'amum miskin. Kemudian dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu yang diberikan kepada seorang miskin. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa dari ayat 180 tadi
kita ataupun dasar secara hukum yang boleh tidak melakukan puasa, yang pertama adalah marid, orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah safar, orang yang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah yutiqunahu, yaitu orang yang berat menjalankannya. Kita akan menggarisbawahi terkait dengan yang ketiga, yaitu yang berat menjalankannya. Nah, kalau yang pertama sudah jelas, yaitu di sini orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan boleh tidak melakukan puasa. Ketika tidak melakukan puasa atau meninggalkan puasa, nanti cara menggantinya adalah dengan mengqadha atau mengganti pada hari yang lain. Kemudian yang terkait dengan yutiqunahu, maksud yang berat menjalankannya di sini ditegaskan yang pertama adalah orang yang sakit berat. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah sangat tua. Nah, orang yang sakit berat, yang sakitnya tidak mungkin sembuh. Ya, yang tidak mungkin sembuh, maka ketika orang yang sakitnya tadi tidak mungkin sembuh, ya, maka bisa digantikan dengan membayar fidyah atau tebusan. Orang yang sangat tua, ya, orang yang sangat tua, usianya sudah sangat tua sekali, kemudian fisiknya sangat lemah, ketika nanti untuk berpuasa malah menjadikan sakit, ya, menjadikan sangat lemah sekali, maka boleh tidak puasa tapi dengan membayar fidyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu orang yang menyusui atau ibu hamil dan menyusui. Nah, di sini yutiqunahu, ibu yang sedang hamil dan menyusui juga boleh tidak berpuasa. Nah, maka nanti apakah membayar fidyah, apakah nanti akan mengqadha puasanya. Nah, maka kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hal ibu yang hamil ataupun ibu menyusui, yaitu kita kaitkan dengan hadis Nabi yang berbunyi innallaha ta'ala wa doa anil musafiri soma wa syatara sholata wa alal hamili awil murdi'i soma, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan kewajiban puasa dan separuh sholat bagi musafir. Nah, ini yang pertama yang terkait dengan musafir. Wa anil hamili awil murdi'i shauma, dan meringankan kewajiban puasa bagi perempuan hamil dan menyusui. Nah, berarti perempuan yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Tapi ada menurut penelitian dari Universitas di Turki, seorang atau perempuan yang sedang hamil itu kalau mau berpuasa bisa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar nanti kita tahu boleh tidak kita berpuasa terkait dengan janin yang ada dalam kandungannya. Lah, menurut penelitian dari Universitas Turki tadi ada 36 ibu hamil yang diteliti bahwa perempuan yang hamil itu boleh untuk berpuasa. Karena apa? Yang pertama bahwa perempuan hamil itu tidak mempengaruhi kesehatan janinnya. Jadi ketika perempuan hamil itu berpuasa maka tidak mempengaruhi dengan kesehatan janinnya. Kemudian yang kedua, janin tetap mendapatkan nutrisi. Jadi seorang perempuan yang hamil atau seorang ibu yang sedang hamil maka memang harus
mengkonsumsi nutrisi, karena seorang ibu yang sedang hamil itu membutuhkan 2.500 sampai 2.600 kalori yang dibutuhkan dalam setiap hari. Maka ibu yang hamil, perempuan yang hamil itu tetap melakukan atau sahur, kemudian juga berbuka. Maka nanti janin tetap akan sehat, kemudian janin juga akan mendapatkan nutrisi. Itu menurut penelitian dari University di Turki. Nah, maka untuk itu apabila seorang perempuan yang hamil ketika sudah periksa ke dokter tidak diizinkan untuk berpuasa, maka nanti bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita mau mengganti puasa atau kita akan membayar fidyah? Ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama, ketika seorang perempuan yang hamil dan juga menyusui, kalau mengkhawatirkan kesehatan terhadap dirinya dan bukan terhadap janinnya, maka kewajibannya adalah mengganti puasa. Nah, jadi yang pertama itu menurut ulama seperti itu. Jadi kalau tidak mengkhawatirkan janinnya tetapi hanya mengkhawatirkan untuk dirinya, maka diperintahkan untuk mengganti puasanya. Kemudian yang kedua, ketika mengkhawatirkan dirinya dan juga janinnya, maka ketika tidak berpuasa, seorang ibu tadi atau perempuan yang hamil tadi itu bisa membayar fidyah dan juga mengganti puasanya. Nah, maka nanti ada juga yang ketiga, hanya membayar fidyah. Nah, mungkin banyak yang bertanya, ketika seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian juga menyusui, atau hamil kemudian menyusui, kemudian setelah menyusui hamil lagi, kemudian menyusui kembali, istilahnya tidak ada jeda untuk berhenti dari mengandung dan menyusui. Nah, kapan seorang wanita tadi akan mengganti puasanya? Nah, maka boleh hanya dengan membayar fidyah. Nah, maka sebagian besar para ulama bahwa perempuan yang hamil ketika tidak berpuasa itu untuk mengqadha. Jadi tapi sebagian kecil membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Lah, kita karena itu adalah kesepakatan ulama di dalam Al-Qur'an, tidak ditegaskan, ditentukan harus mengqadha atau harus membayar fidyah, maka nanti kemantapan dari kita masing-masing, kita mau mengambil dari pendapat para ulama yang mana? Apakah kita mengambil dari Imam Syafi'i ataupun Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali, atau Syafi'i dan Hanafi? Ya. Kemudian berapa fidyah yang harus kita bayarkan? Jadi fidyah yang harus kita bayarkan, tebusan yang harus kita bayarkan adalah 1 mud. Jadi 1 mud itu ukurannya setengah kilo, atau ada yang memberikan ketentuan 6 sampai 7 on. Jadi kan berarti hampir 7 on itu, setengah kilo lebih. Nah, tetapi untuk kehati-hatian kita ketika kita membayar fidyah, membayar fidyah karena kita tidak berpuasa tadi, ya, lebih baiknya fidyah itu kalau dalam Al-Qur'an tadi ketika kita membayar fidyah itu setiap hari itu lebih utama. Jadi setiap hari lebih utama. Ukurannya apa yang dalam setiap hari kita makan, itulah kita nilai berapa rupiah dalam sehari 3 kali kita makan, itu yang kita bayarkan. Dan lebih utamanya lagi bukan diberikan uang. Kalau diberikan uang nanti mungkin tidak untuk kebutuhan yang kebutuhan makan, tapi mungkin bisa konsumtif yang lain. Maka bisa kita belikan sembako atau juga bisa kita belikan yang sudah jadi, tinggal mengkonsumsinya. Kemudian kalau kita meninggalkan puasa, kok kita mengganti sesuai dengan hari yang sudah
kita tinggalkan, berapa jumlah hari yang sudah kita tinggalkan, itulah yang kita untuk segera menggantikan. Nah, sama kemudian bagi perempuan yang haid ataupun yang nifas, karena tidak ataupun diharamkan untuk berpuasa, maka nanti wajib mengganti pada hari yang lain. Bagi ibu yang hamil ataupun menyusui, kemudian perempuan yang nifas ataupun yang haid, ketika nanti akan mengganti puasa, maka sesegera mungkin untuk diganti, secepat mungkin. Karena ada yang menghitung, saya tahun 2017 puasanya hutang puasa 5, 2018 puasanya 4, kemudian 19, 20, 21, itu ada yang menumpuk 5 tahun belum disarutan. Yaitu Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang. Lah kalau kita dalam waktu yang tidak tahu kita berikan umur yang pendek, berarti masih hutang yang sekian banyak. Maka kepada pemirsa khususnya ibu-ibu, para wanita muslimah, monggo ketika kita hutang puasa segera untuk kita bayar hutangnya. Begitu masuk Syawal di hari kedua ataupun yang ketiga, kita lunasi dulu hutang puasa kita, baru kita melaksanakan puasa Syawal. Nah, ini para pemirsa yang berbahagia, tadi terkait dengan ayat 184 dari Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwa perempuan yang tidak berpuasa tadi bisa juga karena sakit, karena lanjut usia, ya, karena hamil dan menyusui, kemudian haid dan nifas, ketentuannya seperti apa yang sudah kami jelaskan di depan. Pemirsa yang berbahagia, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.